Bante sering banget nih nongkrong ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid gitu kan. Yang didapat apa sih? Saya pengen tanya-tanya ke Bante kan, Bante, saya bilang manggilnya Bante backpacker. Karena kerjanya traveling mulu nih. Ini lagi dalam rangka apa nih Bante? Ya sebenarnya ini dalam rangka menjemput kerinduan mau pulang kampung. Oh, tapi mau pulang kebetulan kampung. singgah di Jakarta dan beberapa sahabat di Jakarta ingin juga saya menghampiri. Iya. Istilahnya di sini juga banyak kerinduan ternyata yang menunggu saya. Oh iya. Tadi saya lihat banyak DM masuk tuh. Iya banyak DM tapi nggak semua saya balas karena nanti banyak yang saya kasih harapan kan gitu. Wah itu, dan ngasih harapan itu kayak nggak perlu ya? Iya nggak perlu. Jadi kadang kala kita tidak perlu merespon dulu kalau kita belum benar-benar bisa memenuhinya kan gitu. Karena banyak orang yang sakit karena gara-gara harapan. Nah itu. Jadi kadang-kala kita tidak perlu merespon ketika kita belum siap mewujudkannya. Gitu. Kalau padahal kan di kenyataan itu banyak banget orang yang gampang kasih harapan ya. Gampang kasih harapan. Politik itu. Kalau itu bukan harapan palsu tapi semu ya. Semu. Itu bukan palsu lagi ya. Itu semu bukan ya? harapan. Itu sekarang teori kepastian gitu. Pasti seperti itu gitu. Kalau palsu kan tetap ada barangnya tapi nggak asli. Nggak asli. Tapi kalau semu memang nggak ada ya. Semu nggak ada. Kalau palsu kan berarti ada yang asli. Iya. Tapi kalau semu kadang-kala susah kita untuk jelaskannya. Susah gitu. Kita nggak ngomong yang berat-berat kan? Iya ya. Jangan gara-gara kita di Jakarta ya. Iya gitu. Nah, ini kan mau lanjut perjalanan. Ini Bante kan kalau saya perhatiin kelayapan mulu nih. Kelayapan ya. Gitu, nggak satu ada di sini, besok lihat lagi Instagramnya ada di sini, di situ. Itu kenapa sih jalan-jalan mulu Bante? Sebenarnya saya melangkah menghilangkan rasa penasaran dan kejenuhan saya. Buat apa mengurung diri kalau yang liar pikiran kita gitu. Iya ya, pikirannya kemana-mana ya. Mending saya kemana-mana tapi pikiran saya tetap untuk diri saya daripada saya berdiam diri tapi pikirannya kemana-mana ini. Iya, karena Bante ini kayak tadi pagi saya menjemput Bante itu dia lagi di sebuah pesantren, namanya pesantren unik ya. Pesantren unik di Sunter, Jakarta. Ini pesantren yang mendirikan Mbah Gufron ya. Mbah Gufron. Dan kita ketemu ngobrol tadi pagi ya. Sarapan obrolan ya. Sarapan obrolan sama ngopi kopi toleransi. Dan kretek-kretek yang ada di Indonesia lah. Dan dari situ ya berarti masih mau jalan lagi nih, makanya sebelum jalan ya kita ngobrol-ngobrol dulu ketemu teman-teman. Terus apa sih yang Bante dapat kalau lagi jalan ketemu sama lingkungan yang berbeda kayak ke pesantren kan? Bante sering banget nih nongkrong ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid gitu kan. Yang didapat apa sih? Ya hal yang paling dasar sih saya bisa nginep gratis ya. Namanya juga Bigu Backpacker. Iya, di pesantren gratis tetapi kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa berbagi. Setidaknya kemanapun aku melangkah harus meninggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Tidak sia-sia, tidak menghamburkan tenaga dan pikiran untuk kita bingung mau di mana gitu. Dan orang yang didatangi pun happy ya. Mereka senang, mereka mengharapkan dan saya juga mengharapkan ada tempat gitu. Tapi selalu ada aja kan tempat kalau niat kita memang udah kayak gitu. Ya itulah, jadi cinta itu melebur dalam suatu perasaan. Iya. Ketika cinta itu kita praktekkan tidak memandang suku, ras, budaya dan agama apapun. Ya kayak hari ini kan tadinya kita siang mau nyari penginapan ya. Tapi ternyata ada umatnya Bante yang di apartemen saya aja. Di apartemen. Ya, jadi kita di sini nih numpang. Ya sekali-sekali menikmati kemewahan dunia. Ya walaupun ini mampir sejenak. Ya karena nanti malam juga melanjutkan perjalanan ke puncak. Puncak ya. Puncak pencapaian. Sebenarnya puncak peristirahatan sejenak. Untuk kembali melangkah ke arah yang belum tahu saya tuju nanti kan gitu. Iya, jadi rencananya Bante malam ini ke Puncak Bogor ya, sana di Jawa Barat, dan bersama umatnya juga.
Mungkin 2 malam ya? Bisa jadi 2 malam. Bisa Perkiraan jadi 2 malam. Camping ya itu ya? Iya, karena biku backpacker. Backpacker. Jadi di sana ketika nanti ada masjid bisa saja di masjid. Iya. Nah, gitu. atau nggak ada ya di tenda. Di tenda gitu. Nah, itulah yang nggak dapat nggak sih Bante, sepanjang pergaulan Bante kan luas banget nih. Ada nggak sih orang-orang yang nyinyir? Itu sudah pasti. Udah pasti ya. Tidak ada rasanya makanan itu yang pedas dan asin itu nggak ada sesuatu yang apa ya? Seperti kehidupan ini pedas, asin, manis selalu ada. Ada ya. Bahkan rasa yang kita harapkan kadangkala yang terjadi pun tidak sesuai harapan. Tetapi bagaimanapun nyinyiran dan lain sebagainya, saya anggap itu menjadi satu cambukan bagi saya untuk berhati-hati walaupun rasa sakit itu ada. Rasa sakit itu ada, tapi kita ya, tetap hati-hati. Kadangkala kan kita menyerah karena rasa sakit. Iya ya. Merasa tersiksa ya. Kita merasa tersiksa, jadi kita jarang sembuh karena kita tidak mau benar-benar mengobati diri kita sendiri. Nah, itu banyak orang yang merasa sakit dan nggak sembuh-sembuh. Itu sebenarnya dari dirinya ya? Dari dirinya, dia tidak menerima bahwa dirinya sakit. Dan tidak bisa menyadari bahwa dirinya sakit. Saya nggak sakit. Ini disebabkan orang lain. Jadi istilahnya ketika kita dipanah orang, dia mencari siapa yang memanah. Bukan mencabut panahnya dulu, diobati. Tapi dia mencari siapa yang memanah, gitu. Mati duluan. Sementara panahnya nggak dicabut. Nggak dicabut, dia mencari siapa yang memanah saya. Kalau panahnya panah asmara gimana? Nah. Itu membuat kerinduan dan itu juga penyakit ketika kita tidak sikapi dengan sesuatu yang membuat kita lebih bahagia lah kan gitu. Nah, berarti kan banyak banget nih orang-orang yang memang dikecewakan oleh harapan. Banyak banget orang-orang yang juga memberi harapan. Ini gimana sih buat kita nih agar jangan tertipu sama harapan-harapan orang lain itu? Maka ketika harapan tidak sesuai kenyataan, kita harus sadari bahwa itu pun nyata. Ketika harapan nyatanya nggak terwujud ya? Nyatanya seperti itu gitu. Kadangkala kita sesuatu yang tidak sesuai harapan kita menolak. Ya. Loh, harusnya kan gini bang. Iya. Tapi kenyataannya nggak begini. Kita tidak menerima kenyataan yang ada, kita menderita sendiri. Padahal seharusnya kita simpel ya, gampang. Oh, inilah yang aku dapatkan, gitu aja ya. Memang begini adanya. Memang begitu. Kita mengubah proses. Jadi yang membuat kita bahagia atau menderita itu bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita berpikir, merespon kejadian yang sedang kita alami. Jadi sakitnya kita, bahagianya kita itu sebenarnya kita sendiri yang membuat ya. Iya. Orang kaya, orang miskin, apakah orang kaya semua bahagia? Apakah orang miskin semua menderita? Kadangkala kita melihat orang miskin, bagi dia itu kesederhanaan. Iya, dan itulah hidup dia yang seadanya. Tapi kadangkala kita melihat orang kaya, bagi orang kaya itu suatu belenggu. Dia tidak bisa bebas. Dia rasa khawatir kehilangan dan lain sebagainya. Berarti kita nggak boleh mengukur orang dengan ukuran kita ya? Iya, karena setiap orang kan punya ukuran yang berbeda-beda. Bahkan dalam berpakaian pun berbeda-beda ukurannya. Iya, betul-betul. Bentuknya, juga. Lain sebagainya. Kita pakaian berbeda, tetapi kalau satu frekuensi jadi asik ya? Iya, kita bisa, walaupun kita beda pakaian, tapi bisa saja kebahagiaan kita sama. Benar. Saya tidak mengukur, kayaknya saya lebih bahagia kalau pakai seperti ini. Iya. Bang MT melihat saya kayaknya saya lebih damai nih kalau saya pakai ini gitu kan. Tidak selamanya. Betul. Kadangkala kita melihat orang lain itu lebih bahagia. Dan berarti juga nggak harus sama untuk merasakan keindahan hidup itu. Ya. Berbeda pun bisa ya. Berbeda bisa. Kita makan untuk mendapatkan kenyang, tidak harus porsi yang sama. Karena kemampuan jasmani orang itu berbeda-beda. Nah, dan kadar sebab kebahagiaan seseorang juga berbeda-beda. Itu. Ketika hari inilah saya dapat pinjaman apartemen hari ini sudah bahagia. Iya. Tapi bagi mungkin Bang MT, kalau saya ini bisa jadi milik saya, alangkah lebih bahagianya. Nah, bisa ya, bedanya di sini. Bedanya di situ. Ya seperti itu sebenarnya. Gitu. Oke deh. Setelah ini kayak kita harus ngopi. Iya, kayaknya ada puing-puing yang pecah, harus kita satukan kembali. Nah itu. Dan itu bisa kita satukan dengan kopi. Dan kita akan turun ke lantai paling bawah ini. Iya. Di sini ada tempat kopi. Oke, Bante jalan terus ya. Oke, terima kasih. Salam sehat.
Terima kasih. Silakan. Sehat terus.